sesuatu yang sudah ditetapkan. Ya ini merupakan suatu materi yaitu budaya positif segitiga restitusi. Sebelumnya itu kita tahu dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Gosser. Sedangkan pendapat dari Kelsen-Gosser yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi kita ini posisi guru ini seperti yang tadi teman-teman yang disampaikan. Ya, jadi ya dalam guru penggerak ini belajar bukan untuk memperbaiki atau mengajari teman-teman atau guru-guru yang lain, tapi kita ini sekadar sharing, ya berbagi, ya sehingga ilmu yang kami dapatkan bisa kami juga terapkan di sekolah kita masing-masing. Dalam pendapat ini, ya restitusi untuk mengenali materi yang kedepannya itu bagaimana kita untuk mengajak siswa. Nah, bagaimana siswa dapat memecahkan masalah masing-masing sehingga ya bisa ke kelompoknya masing-masing apabila ya dia membuat suatu masalah. Nah, ya restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsikal. Melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip oleh teori kontrol Wilhelm Glasser tentang solusi menang-menang. Jadi intinya ini anak-anak apabila mendapatkan suatu masalah atau kesalahan, ya guru tidak menyalahkan, tapi bagaimana guru ini siswa dapat bisa menyelesaikan masalahnya seperti yang tadi dikatakan itu anak-anak bisa menyelesaikan, ya, jadi kita juga bisa tenang, artinya menang-menang. Anak-anak bisa menang, guru juga menang. Nah, selanjutnya ada panduan dari biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Restitusi diri yang paling baik. Dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. Wilhelm Glasser mengatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, jadi ini biasa yang terjadi ya pada guru-guru yang lain, bukan di sini, tapi di luar sana. Yaitu ya orang yang selalu mengevaluasi orang lain. Jadi
Orang yang bijak itu orang yang bahagia akan mengevaluasi diri. Artinya bagaimana kekurangan kita itu kita mau tingkat bagaimana kekurangan kita itu kita kurangkan atau hilangkan. Dan bagaimana ya kekurangan orang lain kita tidak tahu atau tidak mencampurkan tidak mencampur orang lain. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Begitulah maksudnya. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru, setelah kita mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya Anda ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Tadi kita ketahui pengertian dari restitusi, apa itu restitusi. Nah, jadi kita ya menuju kepada bagaimana untuk cara melakukannya. Menurut Dian Gerson dalam bukunya Restitution School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyertai anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Inilah materi kita pada hari ini, yaitu segitiga restitusi. Proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori Porter, yaitu langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, stabilization dan identity. Teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Sedangkan langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki alasan. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Seek the belief. Teori kontrolnya itu kita semua memiliki motivasi internal. Berikut ulasan video singkat tentang penerapan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak bisa? Kenapa hari ini disini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain itu aku kenapa? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah biasa. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengaruh. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak membuat sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif.
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan ini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, demikianlah tadi ulasan singkat tentang video penerapan segitiga restitusi. Nah, tentu kita bertanya-tanya tentang bagaimana anak apabila menemukan atau mendapatkan atau membuat suatu masalah. Nah, jadi kita tahu bahwa si anak kalau punya masalah, ya begini solusinya. Tadi anak itu membuat suatu masalah atau berbuat kesalahan, ya dia mengomel atau marah-marah, bantah-bantah temannya. Jadi seorang guru ini ya bukan dia memberikan solusi, tapi anak sendiri yang menciptakan atau membuat solusi tentang bagaimana jalan keluarnya sehingga ya kesalahan tadi tidak terulang lagi. Berikut penjelasan lebih detail lagi yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi dibagi tiga yang sebagaimana yang tadi kita lihat di video, yaitu yang pertama yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini bisa diubah menjadi lebih baik. Nah, salah satunya berikut ini yang kita beberapa pertanyaan tentang keyakinan kelas. Pertama itu, apa yang kita percaya sebagai terima kasih. Begitulah ya pemaparan kami tentang materi restitusi segitiga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.